Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita membaca surah ke berapa ini? Surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk 30 ayat dan kita baca artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 1, artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang kedua itu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, kita diuji dalam kehidupan ini, siapa yang terbaik, yang paling unggul amal solehnya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa la tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. 3. Itu ayat ketiga, yang menciptakan 7 langit. Jadi Allah itu yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat ya. Ayat keempat, tsumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ayat keempat, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih ya. Jadi kita disuruh untuk melihat di mana ciptaan Allah yang tidak sempurna, yang ada cacatnya. Coba lihat, nggak ada. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Yang kelima, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit yang dekat, dan sungguh telah kami hias langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala ya. Ini ayat 5, bintang-bintang itu alat pelempar setan. Kita nggak tahu ya, itu persoalan gaib dan kita imani saja ya. Nanti di tafsirnya memang menarik. Jadi yang kelima, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat ya, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat ya, alat-alat pelempar setan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Sekarang yang ke-6,
walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ayat ke-6, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yaitu jahannam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang ketujuh, ayat ketujuh dari surat Al-Mulk adalah idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Tuhan itu, dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, maka mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Ya, ayat ke-7, bukan ayat ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Itu 6. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. 7. Bila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Masya Allah. Syahiqan wa hiya tafur, sedang neraka itu membara, wahya tafur. Ya, 7 ayat dulu ya kita tadabbur Al-Quran. Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 7. Kita ulangi. Yang pertama, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ketiga, yang menciptakan, Dia Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Itu ayat ketiga. Ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang keempat, kemudian sekali lagi, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, yang kelima, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan yang ayat yang ke-6 dari surat Al-Mulk, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ayat yang ke-7 yang terakhir, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, maksudnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Ya, moga-moga bisa menambah sedikit pemahaman terhadap surat Al-Mulk ayat 1 sampai 7. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.